Halo, selamat pagi Fatmate. Selamat datang di Cat and Dog First, platform edukasi Royal Canin Indonesia. Di acara kami, yuk tanya bareng dengan dokter hewan dengan topik kita rabies dan juga mengenal tahap pertumbuhan anak anjing dan anak kucing. Nah, perkenalkan nama saya Dokter Hewan Ratian Triwidowati atau biasa dikenal dengan Dokter Hewan Tisa, yang mana akan menjadi pembawa acara dan juga akan menjadi narasumber edukasi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk petmates yang baru pertama kali hadir atau datang di edukasi Royal Canin dan menggunakan Cat and Dog First platform edukasi kita baru pertama kali nih, saya mau ngejelasin dulu ada beberapa fitur interaktif yang bisa petmates gunakan di platform ini. Yang pertama akan ada fitur Q&A atau kolom chat yang ada di bawah layar. Petmates mungkin bisa dilihat di scroll ke bawah ya. Itu saya lihat udah ada beberapa tuh yang selamat pagi yang gitu ya. Ada juga yang bertanya tuh di bawah. Pas banget untuk beberapa orang yang mungkin masih mau tanya jawab, bertanya beberapa hal yang mana kemarin itu yang nggak bisa ditulis di kolom form kita di Instagram, nggak apa-apa, tenang aja, masih bisa dibuka pertanyaannya, langsung tulis aja di kolom tersebut ya. Dan mungkin untuk beberapa petmates yang pertanyaannya mungkin cukup terwakilkan dengan pertanyaan petmates lainnya, boleh langsung diklik tombol jempol aja tuh ya. Tombol sukanya boleh diklik aja di pertanyaan tersebut biar nanti pertanyaan tersebut bisa muncul paling atas dan memudahkan tim Royal Canin di belakang untuk melihat pertanyaan tersebut. Gitu ya. Lalu fitur selanjutnya di samping fitur Q&A atau fitur chat, di sampingnya itu ada kolom polling. Jadi teman-teman nanti petmates di tengah-tengah acara akan ada polling yang keluar, nanti boleh dijawab aja sama petmates gitu ya. Jawaban atau mungkin apa yang mewakilkan hati petmate saat itu sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Nah tuh udah ada banyak tuh beberapa yang chat ya, halo, halo, udah ada juga beberapa pertanyaan itu, udah ada yang nge-like juga ya, good gitu ya. Pagi, salam dari Binjai, salam dari Binjai. Oke, cukup menarik ya hari ini ya. Nggak bisa dibilang pagi juga sih ya, ini udah mulai OTW siang, jadi selamat siang juga teman-teman. Yang baru join nggak apa-apa, ini belum mulai juga kok, masih baru perkenalan fiturnya Cat and Dog First. Dan di akhir acara nanti kita akan ada survei kepuasan juga, dan besar harapan kami teman-teman atau petmates bisa mengisi survei tersebut untuk edukasi yang lebih baik di masa yang akan datang tentunya. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu ya, ini informasi yang paling ditunggu-tunggu. Apa itu? Kita ada door prize petmates. Door prize yang luar biasa banyak karena acara hari ini cukup spesial. Kita berkolaborasi sama Zoetis ya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ya Zoetis itu perusahaan apa ya, perusahaan obat-obatan ya. Jadi tentunya door prize-nya pun juga harus spesial tentunya ya. Banyak juga. Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang bisa nebak ada berapa door prize kita pagi ini? Boleh kali ditulis di kolom komentar. Di kolom Q&A itu ya, ditulis. Ada berapa kira-kira door prize-nya? Ayo, 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 ada berapa? Ada banyak pokoknya ya. Ada sampai puluhan. Yes, betul ya. Nih ada kakaknya yang bilang puluhan. Betul, ada puluhan. Well, ada 20 door prize hari ini untuk 20 pemenang tentunya ya. Ada apa aja? Yang pertama ada voucher konsultasi dokter hewan, voucher konsultasi dokter hewan senilai 100.000, merchandise eksklusif Royal Canin plus paket anti parasit dari Zoetis. Itu untuk 7 orang pemenang. Lalu ada lagi voucher belanja sekitar 100.000 plus merchandise eksklusif Royal Canin plus paket anti parasit dari Zoetis untuk 7 pemenang juga tuh ya. Terus ada lagi, tenang ya, supply produk selama 1 bulan, produk Royal Canin untuk 1 bulan ya, voucher plus voucher belanja dan konsultasi dokter hewan senilai 100.000 juga plus paket anti parasit Zoetis untuk 3 orang pemenang. Ada lagi, tenang, supply produk selama 3 bulan plus voucher belanja dan konsultasi dokter hewan senilai 100.000 plus paket anti parasit ini untuk 2 orang pemenang. Dan yang terakhir, supply produk ini yang paling besar ya teman-teman ya, supply produk Royal Canin selama 6 bulan, wow 6 bulan loh ya, plus voucher belanja dan konsultasi dokter hewan senilai 100.000 dan plus paket anti parasit dari Zoetis.
Ayo siapa yang mau? Yang mau ya? Lumayan banget ya door prize-nya ya. Jadi jangan lupa door prize ini pembagiannya ada di akhir. Harus nonton sampai akhir ya. Itu poinnya harus nonton sampai akhir biar bisa lihat nih namanya muncul apa enggak di door prize. Oke? Oke, kita udah masuk ke, udah dijelasin semuanya fitur-fiturnya, door prize-nya apa, nama saya juga udah dijelasin ya, saya siapa. Sekarang saya mau ngejelasin narasumbernya. Kita langsung panggil aja kali ya. Narasumber pertama kita, siapa lagi? Dokter selebgram yang jelas dikenal oleh pet owner di seluruh Indonesia. Langsung aja kita undang ya. Silakan, Dokter Radian. Halo Dokter Tisa, halo semuanya. Selamat siang. Halo Dokter Radian, apa kabar dok? Baik sekali dan tentunya semangat sekali untuk bertemu teman-teman semuanya ya. Wow, luar biasa Dok Radian ya. Kayaknya nih kalau saya lihat seluruh Instagram saya selalu nampak wajahnya Dok Radian. Kayak sering banget diundang. Jadi sekarang kita juga mau ngundang Dok Radian nih, teman-teman Petmates. Nah, mungkin beberapa teman Petmates yang udah tanya sebelumnya di form Instagram kita gitu ya, baik di Royal Canin dan juga Zoetis, bakal dikumpulin dan nanti bakal dijawab sama Dokter Radian nih. Dan juga tenang aja, kemarin kan kita sempat ada challenge dok sebenarnya untuk Oh beberapa gitu. petmates. Ya, untuk beberapa petmates yang pertanyaannya bagus atau dianggap cukup mewakilkan dengan topik hari ini, kita undang menjadi bintang tamu kita hari ini dok, yang bisa bertanya langsung sama Dok Radian. Kita undang langsung aja kali ya dok ya. Ya, nggak sabar nih kira-kira siapa ini ya yang datang hari ini. Mantap. Monggo silakan Kak Salsa. Halo Kak Salsa. Halo, Halo. halo. Oh, halo. Langsung ditunjukin kucingnya ya. Mantap. Itu siapa Kak nama kucingnya? Namanya Kevin. Vin. Namanya kayak manusia ya. Halo, halo. Halo Kak Salsa. Oke, aku dengar-dengar sebelumnya Kak Salsa juga ternyata ini ya bawa kucingnya di Radian juga ya, Radian Pet Care ya ternyata. Betul. Ini Kevin Mantap. datang nih di Radian Pet and Care Sawangan. Pelanggan setia. Mantap. Padahal sebelumnya kita nggak pernah ngobrol ya, bahwa ternyata Iya, Kak Salsa sering ke kliniknya Dok Radian juga ya. betul. Gimana Kak Salsa? Ini tadi kan di kliniknya Dok Radian yang Sawangan ya, tapi kalau di kliniknya Dok Radian sendiri total udah ada berapa cabang sih dok sebenarnya sekarang? Kalau saat ini Radiat Pet Care ada 15 cabang tersebar di area Jabodetabek, terus Jawa Timur juga ada di Surabaya sama Sidoarjo, sama yang terakhir ada di Palembang. Dan nanti sebentar lagi di akhir tahun ini akan menjadi 18 cabang. Doakan saja ya. Wow, luar biasa ya, Petmates sekalian. Sangat amat luar biasa. Semoga nular ke saya ya dok nanti ya. Amin. Amin. Oke deh, langsung aja kita back to the topic tentang rabies dan mengenal tahap pertumbuhan anak anjing dan anak kucing kali ya. Mungkin biar semuanya jelas dulu, Petmates di sini juga yang join online juga tahu sebenarnya apa sih dok rabies itu tuh apa sih sebenarnya dok? Boleh nggak dijelasin sedikit dok biar Oke, Petmates pada baik. tahu? Eh, Singkatnya kalau rabies itu banyak orang mengenalnya sebagai penyakit anjing gila karena kebanyakan kasus rabies ditularkan oleh anjing. Meskipun sebenarnya sumber penularan utama rabies tidak cuma anjing, kucing pun musang termasuk kelelawar juga bisa berpotensi menularkan rabies. Dan rabies ini sendiri dia disebabkan oleh virus, namanya virusnya cantik kayak nama cewek, namanya virus Lisa. Meskipun namanya cantik, ternyata dia berbahaya karena tidak hanya menyerang hewan, tapi ternyata bisa menyerang manusia. Dan tidak tanggung-tanggung, gejalanya pun juga sangat-sangat mengkhawatirkan, bahkan bisa berujung kematian jika tidak segera ditangani dengan baik. Dan virus Lisa ini banyak sekali menyebar di dunia, bahkan di Indonesia pun masih termasuk kategori zona merah, yang mana Indonesia termasuk negara yang belum bebas rabies. Jadi seperti itu, Dokter Lisa. Luar biasa tuh ya, Petmates sekalian. Jadi
FYI, for your information, biasanya ngertinya cuma anjing doang kan yang nularin. Padahal kucing ya dok ya, kelelawar, musang mungkin ya, yang kayak gitu-gitu juga bisa menularkan ya. Pokoknya hewan berdarah panas ya dok ya. Jadi Betul bisa sekali. menularkan tuh ya. Jadi hati-hati. Apa solusinya cuma satu doang sebenarnya? Mungkin Dok Radian juga bisa ngejelasin kali Dok. Kira-kira kalau baru, kan ini rada mepet juga ya sama pet owner yang baru punya kucing, mungkin kira-kira yang masih anakan gitu, apa aja sih perawatan pertama kali yang harus diberikan sampai nanti ujung-ujungnya ke vaksinasi gitu? Oke, jadi buat pet owner semua yang memelihara hewan atau sedang berencana ingin memelihara hewan, yang pertama harus punya niat dulu yang jelas ya. Karena memelihara hewan itu tanggung jawab seumur hidup, nggak cuma ketika mereka itu lucu doang. Nggak ketika mereka itu menjadi tren, tapi harus komitmen seumur hidup. Setelah punya komitmen, teman-teman harus punya komitmen baru lagi nih. Komitmen apa? Memastikan bahwa hewan yang kita pelihara kondisinya harus selalu sehat. Melalui apa saja? Yang pertama, dari pemberian pakan atau nutrisinya harus terjamin. Gunakan produk Royal Canin yang memang sudah terbukti terjamin untuk kesehatan hewan peliharaan teman-teman di rumah. Saya pun juga di rumah kucing banyak. Saya mempercayakan Royal Canin menjadi salah satu nutrisi yang memang diberikan kepada hewan peliharaan saya. Yang kedua harus menjamin bahwa hewannya itu selalu happy, nggak boleh stres. Dengan cara apa? Ya diajak bermain, nggak boleh dikandangkan secara terus-menerus. Ada waktunya mereka itu harus diumbar untuk exercise. Terus kalaupun dikandangkan, tidak boleh kandang yang ukurannya terlalu sempit. Terus juga harus dipastikan bahwa mereka harus selalu sehat. Dengan cara apa? Jika memang ada tanda-tanda sakit, segera bawa ke dokter hewan. Jangan bermain dokter-dokteran, karena banyak kasus gangguan kesehatan yang berujung kondisi kronis disebabkan karena treatment pet owner yang tidak tepat. Dan yang terakhir, ketika semua tahapan sudah dilalui, untuk selalu perhatikan step vaksinasi. Karena vaksinasi itu sangat penting. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk antibodi agar hewannya terbebas, terhindar, dan tercegah dari resiko penyakit-penyakit berbahaya. Salah satunya rabies. Nah, tuh petmates ya, lengkap sudah ya dari Dokter Radian. Mungkin nanti kalau misalkan ada beberapa pertanyaan lagi yang belum terjawab, tadi ya boleh ditulis saja di kolom chat. Kita mau lanjut dulu sekarang ya. Tadi udah rada sneak and peek rabies itu apa, terus udah dijelasin juga gimana cara ngerawat hewan kalau baru punya hewan gitu, vaksinasinya kapan, komitmen apa aja tuh yang perlu diikuti ya. Sekarang kita back ke Kak Salsa mungkin. Kak Salsa, kemarin aku lihat ada beberapa pertanyaan dari Kak Salsa yang lumayan menarik tentang vaksinasi rabies dan juga relate ke kebuntingan. Bener nggak tuh Kak Salsa? Ya, mungkin boleh langsung ditanyain kali sama Dok Radian. Oke, mumpung ada dokternya langsung nih ya, aku mau tanya. Jadi pada kucing hamil ini kalau terkena rabies, apakah anaknya yang di kandungan ibu kucing tersebut akan terkena rabies juga? Nah, kalau kayak gitu solusinya gimana ya dok? Kan kadang kita nggak tahu ya kondisi kucing jalanan kayak gimana, tahu-tahu kena rabies gitu. Nah, sementara kan suntik rabies ada batas usianya untuk kucing. Penasaran nih dok, gimana caranya untuk mengatasi kejadian seperti itu? Terima kasih dok. Oke, baik Kak Salsa. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Mungkin di luar perkiraan ternyata pertanyaan sangat kompleks sebenarnya ya. Kira-kira bagaimana jika kita menjumpai hewan peliharaan kita ketika bunting terindikasi rabies? Jadi terindikasi ya, belum tentu dia rabies. Karena untuk uji rabies paling tepat itu ada namanya harus uji sampel otak di bagian hipokampusnya. Jadi semisal hewannya itu semisal masih hidup harus di eutanasi, semisal memang dia terindikasi rabies atau menunjukkan gejala-gejala rabies, atau ketika dia sudah meninggal, bagian otak hipokampusnya harus dibawa ke lab untuk menunjukkan apakah dia benar-benar positif rabies atau tidak. Karena kalau dari gejala fisik, gejala klinis yang muncul, terkadang ada beberapa penyakit yang gejalanya mirip. Contoh, secara umum rabies gejalanya dia akan takut sinar, takut air, cenderung agresif, bahkan kadang menggigit benda-benda asing. Namun kadang ada kondisi tertentu yang bisa menyebabkan hewan sehat menunjukkan gejala yang sama.
atau tingkah laku yang sama. Contoh, hewannya stres. Mungkin dia ada traumatik habis dipukul orang. Dia lari nyari tempat sembunyi, ketika ada orang menghampiri, dia jadi agresif. Itu juga bisa terjadi. Atau ada luka traumatik, contoh habis kecelakaan. Ada bagian tubuh tertentu yang dia merasakan sakit, sehingga ketika disentuh atau didekati, ada kecenderungan dia menjadi agresif. Jadi penting di sini untuk teman-teman memahami beberapa gejala yang bisa muncul pada hewan terduga rabies. Lantas bagaimana jika hewan kita menunjukkan salah satu gejala tadi? Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah hewannya wajib diisolasi. Yang kedua dilaporkan ke dinas terkait, ke dinas kesehatan dan juga ke dinas peternakan setempat. Apalagi jika teman-teman tinggal di lingkungan atau daerah yang masih belum bebas rabies. Karena rabies berbahaya untuk manusia ya. Terus yang kedua, penyakit rabies itu ketika mereka sudah menyerang hewan, masa inkubasi penyakitnya itu pendek. Tidak lebih dari 2 minggu biasanya akan mati. Jika ada kematian pada hewan terduga rabies, segera laporkan. Apalagi jika ada kasus gigitan pada manusia. Agar bisa cepat tanggap dan resiko penularan rabies ke manusia bisa diminimalisir. Jadi seperti itu. Luar biasa. Semoga terjawab ya Kak Salsa. Sudah terjawab belum? Terjawab. Terima kasih dok. Jelas banget jadinya. Sama-sama. Semoga sehat selalu untuk Mapul dan kakak Salsanya ya. Thank you dok. Amin. Ini Kak Salsa kucingnya di indoor full atau semi indoor? Kadang-kadang keluar rumah? Aku full indoor karena aku takut ada full virus-virus kan dari luar, jadi lebih baik full indoor sih. Oke deh, sip kok kayak gitu. Tapi meskipun full indoor juga tetap harus vaksinasi ya. Betul. Ya. Good, ini baru contoh responsible pet owner. Vaksinasinya di mana Kak Salsa? Di Radian kan? Pet and Care. Oke, kok kayak gitu. Thank you Kak Salsa, udah bertanya beberapa hal dan menjadi contoh responsible pet owner. Mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan lagi yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung aja ditanya di kolom live itu ya Kak Caca ya, Kak Salsa, atau mungkin bisa langsung ke Radian Pet and Care. Betul ya Dok Radian ya? Betul sekali. Kita sangat terbuka untuk semua pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Baik, terima kasih dok. Sip. Sama-sama. Iya. Terima kasih juga. Nah, Radian, sekarang kita lanjut ke sesi polling kali ya, Dok Radian ya. Sesi polling, boleh kali teman-teman, kita mau masuk ke polling, boleh dicek dulu kali ya di kolom pollingnya. Saya mau tanya dulu sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Apakah hewan kesayangan kamu sudah vaksin? Wah, udah ada 86 tuh yang menjawab tuh. Udah vaksin belum? Wow, bagus, good ya. Rata-rata 75% sudah vaksin, Dok Radian. Ini berarti udah bagus nih, Dok Radian ya. Awareness udah bagus ya, pet owner. Tapi masih ada yang belum, Dok Radian ternyata. Sama ini Dokter Tisa, buat teman-teman yang mungkin hewannya belum divaksin rabies, kebetulan di dalam rangka buat Rabies Day ini, Radian Pet and Care menyelenggarakan vaksin rabies gratis untuk 10.000 ekor. Jadi buat teman-teman yang mungkin hewannya belum divaksin rabies, bisa mendaftarkan diri ke salah satu cabang Radian Pet and Care terdekat. Luar biasa. Tuh ya. Plus tambahan lagi ya, untuk yang belum divaksin rabies, Radian Pet and Care sedang ada bagi-bagi vaksin gratis rabies tentunya ya Dok ya. Betul sekali. Di cabangnya masing-masing ya Dok ya? Cabang masing-masing, 15 cabang ada vaksin rabies gratis semua. Tuh. Luar biasa. Ini suatu bentuk kerjasama sama dinas juga ya Dok ya sebenarnya ya, untuk bisa menciptakan Indonesia bebas rabies. Dan FYI, Indonesia belum bebas rabies teman-teman ya. Jakarta pun baru bebas rabies dengan vaksinasi loh ya. Belum benar-benar susah lah untuk bisa mendapatkan bebas rabies tanpa vaksinasi. Karena memang rabies tuh satu-satunya untuk mencegahnya cuma dari vaksinasi ya Dok ya. Belum ada obatnya ya. Belum ada obat. Betul. Jadi please divaksin meskipun cuman indoor ya, karena kita nggak tahu hewannya, siapa tahu tuh musang masuk ke dalam rumah, kita nggak tahu, kelawar masuk ke dalam rumah, kita nggak tahu gitu ya.
Oke, sip. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya aja kali ya, Dok ya. Kita undang narasumber kita satu lagi. Ini kita masih ada narasumber satunya, Dok Radian, yang nggak kalah cantik sebenarnya dari Kasalsa dan saya, yaitu Dokter Valen, perwakilan dari Zoetis. Monggo, Dok Valen, silahkan. Halo, Dok Halo, Valen. ya. Sebelum sesi cuap-cuap ini, Dok, saya izinkan untuk mungkin kita bisa muter sedikit ada video dari Zoetis tentang aplikasi yang aplikasinya itu bisa membantu pet owner lebih menyenangkan lagi untuk menjaga kesehatan hewannya. Boleh, Dok. Silahkan, monggo, Dok. Terima kasih sudah dilihat videonya, jadi bisa mengakses Radian juga lewat aplikasinya Zoetis. Klinik Dokter Radian bisa diakses juga lewat aplikasi dari kami. Luar biasa, Dok Valen. Terima kasih infonya ya. Jadi, Petmate, jangan lupa di-download aplikasinya. Di Royal Canin juga kita ada Royal Canin Club. Tapi nanti kalau pengen nyari yang lebih ke vaksinasi, bisa ke aplikasinya Zoetis. Betul ya? Ya, betul, ada pengingatnya juga, Dok. Betul, ada remindernya. Oke, langsung aja ke Dok Valen nih, mungkin bisa dijelasin kali Dok, kira-kira Dok Valen tadi kan udah ada beberapa kita singgung sedikit tentang vaksinasi ya Dok ya. Iya. Kira-kira ada vaksinasi lain nggak sih Dok? Misalkan baru adopt nih, vaksinasi apa aja sih yang core harus diberikan gitu ya untuk kucing dan anjing gitu. Nah, kalau untuk vaksinasi awal, jadi seumpama baru mengadopsi anjing atau kucing, kan kita biasanya harus dibawa dulu ke dokter hewan untuk dicek yang diadopsi ini usianya berapa pertama, keadaannya sehat atau enggak gitu. Nah, itu bisa tuh dibawa ke kliniknya Dok Radia nih, seumpama. Nah, di situ nanti akan dilihat dulu si anjing kucingnya itu usianya berapa, sehat atau tidak. Lalu nanti dari situ kita bisa menentukan sudah bisa divaksin rabies apa belum. Jadi kalau vaksin rabies memang minimal dari usia 3 bulan, Dok Tisa. Nah, itu minimal dari usia 3 bulan. Dan sebelumnya bisa dibelikan vaksinasi lain. Nah, kalau untuk kucing, di Zoetis kita ada Velocel. Untuk di anjing, kita ada vaksin Vanguard. Itu semua bisa didapatkan juga sih di klinik. Jadi nanti dikonsultasikan dengan dokternya, perlu divaksin yang mana. Gitu. Tapi kalau untuk hewan yang perlu divaksin rabies, memang kita dari usia minimal 3 bulan ya, Dok. Minimal 3 bulan tuh ya. Notes tuh teman-teman ya. Di notes. Tapi kadang-kadang Dok Valen, mungkin Dok Radian juga relate dengan masalah ini kali ya, yang sering terjadi di lapang. Jadi datang ke klinik, si petnya tuh udah terlalu tua. Nah, boleh nggak tuh kalau misalkan udah terlalu tua tapi belum divaksin? Nah, kita mau vaksin, istilahnya tanda kutipnya telat kali ya dok ya. Boleh nggak tuh kira-kira? Ini mau dokter Valen dulu atau saya dulu ini? Boleh mungkin. Boleh dokter Radian dulu deh. Oh, Dokter dari Radian saya dulu, kali baik. ya. Yang lebih muda dulu ya dok ya. Coba menjawab. Jadi kalau semisal hewan peliharaan kita usianya sudah tua, apakah wajib divaksin atau tidak? Biasanya kita merekomendasikan di usia maksimal 7 tahun untuk beberapa penyakit yang memang potensi penyakit ini munculnya di usia-usia muda. Contoh, panle, kalisi, rhinotracheotis pada kucing,
terus parvo, distemper, hepatitis, parainfluenza pada anjing, yang mana dia seringkali muncul pada sel-sel yang aktif membelah, dengan kata lain ketika masa pertumbuhan. Kenapa kita batasi di usia 7 tahun? Karena usia 7 tahun itu sudah kategorinya sebagai usia senior atau sudah tua kalau pada manusia. Yang mana ketika hewan sudah usia senior, ada kemungkinan-kemungkinan mereka membawa bawaan penyakit lain. Kalau di manusia disebutnya komorbid ya. Mungkin ada masalah jantung, ginjal, kita nggak tahu nih. Namun semisal ternyata dari rekam medisnya, hasil pemeriksaan darahnya, kondisinya oke dan layak untuk divaksinasi, diperbolehkan. Namun untuk penyakit-penyakit yang berbahaya dan berpotensi menular ke manusia, contohnya rabies, sampai dia meninggal, wajib dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena potensi bahayanya. Kalau penyakit-penyakit tadi yang disebutkan di awal, mereka hanya menyerang anjing atau kucing, tapi kalau rabies ini berbahaya, dia nggak cuma menyerang hewan, tapi juga menyerang manusia. Jadi usia berapapun wajib dilakukan vaksinasi secara rutin. Nah, tuh terjawab ya. Mungkin Dok Valen mau Terjawab. nambahin atau sudah lengkap? Sangat detail sih dari Dok Sangat Radian itu detail ya. udah cukup menjawab banget sih. Memang ya kurang lebihnya seperti itu. Memang rabies memang perlu ya Dok, apalagi buat yang baru adopsi, kita kan masih belum tahu usianya berapa nih. Ya. Jadi paling nggak kalau sudah lebih dari 3 bulan at least gitu sudah bisa divaksin rabies. Oh ya, petmates ya. Jadi note di situ ya, kalau untuk vaksin-vaksin yang core gitu ya, atau yang tadi Dok Valen udah sebutin selain rabies, maksimum di 7 tahun, tapi harus dicek, boleh di atas 7 tahun, tapi harus dicek dulu ya. Betul. Semuanya fungsi-fungsi organnya ya, Dok Radian ya. Tapi untuk yang rabies yang mengancam nyawanya manusia ya, itu bisa dilakukan hingga akhir hayat ya. Nah, oke. Ada pertanyaan dari live mungkin Dok. Boleh kita buka kali ya, biar bisa dijawab ya. Wow, panjang rupanya. Saya bacakan, tenang-tenang. Dari Kak Isnaini Valencia Sari. Apakah vaksin rabies 1 tahun sekali wajib diberikan? Dan jika memang wajib, apakah masih ada kemungkinan hewan kita tetap terkena rabies setelah diberikan vaksinasinya? Dan adakah korelasi pemberian sumber makanan yang sehat seperti Royal Canin dengan penularan rabies, seperti contohnya jika hewan fit dan terkena gigitan rabies, bisa jadi setelah makan Royal Canin jadi nggak tertular gitu ya. Terima kasih. Nah, ini bisa dijawab dari ketiga sumber kayaknya, 3 narasumber. Mungkin boleh dari siapa dulu nih? Dok Radian dulu kali ya. Boleh Dulu, Dok Radian baik. dulu. Boleh, Dok Radian dulu. Silakan. Baik. Jadi pertanyaannya sangat menarik sekali dan mungkin banyak juga yang sebenarnya ingin bertanya-tanya tapi bingung cara bertanyanya. Sebenarnya rabies itu seberapa penting sih divaksin, kenapa harus diulang? Jadi harus dipahami dulu bahwa vaksinasi itu sama dengan imunisasi kalau di manusia. Pada prinsipnya memasukkan bibit penyakit yang memang sudah dilemahkan dengan tujuan untuk membentuk antibodi. Dan antibodi yang terbentuk ini, dia tidak bertahan seumur hidup, teman-teman. Makanya kenapa perlu yang namanya di booster. Kalau untuk vaksin rabies, itu biasanya boosternya 1 tahun sekali. Namun, pada daerah-daerah tertentu, yang mana sedang terjadi wabah rabies, terkadang setahun 2 kali. Jadi tergantung dari kondisi lingkungan, challenge lingkungannya. Lantas, apakah faktor nutrisi ada pengaruhnya dengan kekebalan individu terhadap potensi terserang rabies? Jelas ada. Kenapa? Vaksinasi akan berjalan optimal, antibodi akan terbentuk maksimal ketika kebutuhan nutrisi terpenuhi. Karena antibodi terbentuk dari nutrisi yang ada di dalam tubuh. Mau divaksin seberapa sering, tapi kalau nutrisinya tidak tercukupi, imunitasnya tidak akan terbentuk optimal. Belum lagi potensi penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan defisiensi nutrisi akan muncul, yang menyebabkan imunitas akan turun. Jadi sangat penting teman-teman juga harus memastikan bahwa selain hewannya divaksin, nutrisinya harus terjaga, harus benar-benar diberikan produk yang memiliki nilai kualitas gizi yang baik, seperti Royal Canin yang disebutkan oleh kakaknya tadi. Mungkin seperti itu, dokter. Oke, semoga terjawab ya kakak ya. Tapi mungkin
ada yang mau ditambahin nggak dari Dok Valen? Mungkin yang perlu ditambahin, untuk bisa divaksin, hewan tersebut keadaannya harus sehat. Jadi itu relate banget nih sama yang disampaikan sama Dokter Radian, bahwa hewan tersebut harus sehat. Berarti apa? Nutrisinya tercukupi, keadaan tubuhnya juga sehat. Selalu harus ada pengecekan. Jadi dipastikan hewannya tersebut tuh harus sehat. Jadi mau divaksin apapun, kalau keadaannya nggak sehat ya pasti akan berbahaya juga buat si anabulnya. Kurang lebih seperti itu, Dok Tisa. Betul. Saya Jadi setuju relate banget gitu, sih. Dok. Saya setuju dari Dok Radian dan Dok Valen. Mungkin saya mau tambahin sedikit dari segi nutrisi kali ya tadi ya. Tadi ada pertanyaan apakah contohnya mungkin kalau dikasih Royal Canin bisa ngecegah rabies nggak gitu ya, abis digigit bisa ngecegah. Tentu kalau dikasih makan Royal Canin digigit itu nggak bisa jadi pencegahan ya teman-teman ya. Sekali lagi pencegahannya hanya dari vaksinasi. Betul ya. Tadi yang udah dibilang sama Dok Radian, makanan hanya untuk bisa mendukung pos vaksinasinya gimana gitu ya, untuk bisa membentuk sistem imun, antibodi yang baik, optimal. Jadi nanti after vaksinasinya tidak ada tuh beberapa penyakit yang akan timbul gitu. Jadi lebih prima, lebih bagus pembentukan antibodinya. Tapi tidak bisa menjadi pencegah gitu ya teman-teman ya. Ingat, pencegahannya hanya dari vaksinasi gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak ya. Mungkin bisa kita timbulkan lagi pertanyaannya lagi yang kedua kali ya dari form itu. Pengalaman ini nggak ada namanya kali Kak ya. Soalnya ternyata di Q&A ada bisa juga nanya anonymous gitu ya. Jadi nggak ada namanya gitu. Nggak apa-apa lah ya. Tetap kita nggak ada diskriminasi kok. Tetap kita naikin kok pertanyaannya, tenang. Pengalaman anak kakak digigit anjing, Dok. Apakah digigit anjing rabies manusia akan bertingkah seperti anjing tersebut? Aduh, ini lucu juga sebenarnya. Karena anak kakak saya 3 hari sebelum kematian mengalami hal aneh. Waduh, ya Allah. Mohon maaf. Turut berduka cita, Kakak. Mungkin bisa dijawab kali sama Dok Radian. Nanti bisa dibantu ditambah-tambahin kali ya. Oke, baik. Ini ada kasus anak kecil berarti ya. Yes, betul. Diserang anjing, ada luka gigitan yang berakhir dengan awalnya timbul gejala-gejala aneh yang mirip seperti tingkah laku anjingnya, dan kebetulan si anak ini akhirnya tidak tertolong atau meninggal. Sebelumnya turut berbelasungkawa dulu ya buat kakaknya dan keluarga ya. Perlu dipahami teman-teman semua bahwa rabies itu bukan penyakit yang main-main. Dia penyakit yang sangat berbahaya. Dan efek sampingnya nggak cuma membuat keresahan lingkungan, nggak cuma menimbulkan dampak terhadap hewannya, tapi juga masyarakatnya atau manusia yang ada di sekitarnya. Semisal bagaimana sih gejala yang muncul pada orang yang terkena gigitan hewan tertular rabies? Gejala virus rabies itu terkait erat dengan namanya gejala syaraf, karena karakter dari virusnya dia menyerangnya adalah sistem syaraf, syaraf tepi, syaraf otak, bagian otak juga, yang mana gejala yang sering kali muncul, yang pertama dia akan takut dengan namanya sinar karena syaraf penglihatannya akan keganggu. Yang kedua, dia akan sulit untuk menelan makanan dan minuman karena syarafnya keblok, jadi dia nggak bisa menelan makanan minuman, akan terasa seperti terbakar, sehingga ada respon untuk menolak makan dan minum. Karena kelaparan, kehausan, rasa stres yang berlebihan, akhirnya muncul gejala-gejala lain seolah-olah seperti orang gila atau gejalanya mirip seperti anjing yang mengalami gejala serupa. Jadi gejalanya sama teman-teman. Dan ketika teman-teman menjumpai kasus gigitan hewan terduga rabies, baiknya langkah apa yang harus dilakukan? Langkah yang pertama adalah segera membersihkan area bekas gigitan hewan terduga rabies. Dengan apa? Dengan air mengalir, wajib menggunakan sabun. Kenapa menggunakan sabun? Karena karakter virus rabies ini, dia bagian luar virusnya itu ada bahan kayak semacam baju, bahannya lemak. Yang mana bahan lemak ini akan mudah hancur ketika terkena sabun. Jadi setidaknya langkah pertama pembersihan dengan air sabun ini untuk mematikan si virus.
untuk menghindari agar virusnya tidak menyebar melalui aliran darah ke syaraf ke seluruh tubuh. Lantas hal apa yang harus dilakukan selanjutnya? Segera bawa ke rumah sakit terdekat yang memang menyediakan vaksin rabies untuk manusia. Itu perlu dilakukan tindakan booster. Semakin dekat lokasi gigitan dengan sistem syaraf pusat atau semakin dekat dengan kepala, gejala yang muncul akan semakin cepat. Makanya kenapa kasus rabies paling banyak terjadi gejala muncul pada anak-anak dibanding orang dewasa. Karena kalau anak-anak kan pendek ya, kebanyakan kasus gigitan kalau nggak di area tangan, di area badan bagian atas. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Sekali lagi turut berduka cita kakak atas kepergian ponakannya berarti ya nih, karena kan anaknya kakaknya ya. Mungkin dari Dok Valen ada yang mau ditambahin? Mungkin perlu di notes ya dok, kalau mendapatkan vaksin atau serum anti rabies itu datangnya ke puskesmas dulu, lalu ke rumah sakit manusia gitu. Jadi bukan datangnya ke dokter hewan ya dok. Kalau yang tergigit manusianya gitu. Kalau beda cerita mungkin kalau yang tergigit anjing digigit anjing yang lain. Nah, itu dibawa ke dokter hewan tuh. Di situ baru penanganannya biar biar pas sesuai masing-masing gitu. Yes, betul. Dan mungkin aku mau nambahinnya gini kali ya Dok Radian ya. Virus rabies sangat amat serius ya teman-teman ya. Even tadi saya lihat banyak pertanyaan kalau di dalam rumah pun harus divaksin nggak dok? Itu banyak banget dok pertanyaan seperti itu. Baik dari form yang dari Instagram dan juga dari yang live tadi. Jawabannya adalah tetap ya teman-teman, wajib tetap divaksinasi. Karena tadi yang udah pertama kali disebutkan nama Dok Radian, hewan penularnya atau kita bilang HPR, hewan penular rabiesnya tuh nggak cuma dari anjing, nggak cuma dari kucing, tapi juga bisa dari hewan berdarah panas lainnya gitu ya. Musang yang sering jalan di atas rumah gitu ya, suka masuk di dalam atap, itu juga bisa kena gitu ya. Jadi jangan sampai kita tanda kutipnya kecolongan gitu ya teman-teman. Dan juga mungkin ada tambahan juga untuk teman-teman manusia tentunya ya yang tergigit anjing gitu ya, dan kita masih belum tahu apakah anjingnya terduga rabies atau tidak gitu ya, tetap harus jaga-jaganya, tetap cuci tangan ya, bukan cuci tangan sih, tetap cuci wilayah yang tergigit gitu ya dengan sabun yang tadi udah dibilang sama Dok Radian selama 15 menit dan air mengalir gitu ya. Setelahnya langsung ke puskesmas terdekat agar mendapatkan serum anti rabies segera. Dan itu FYI gratis loh dari pemerintah, dimasukin di puskesmas gitu ya. Jadi secepat mungkin semakin bagus ya teman-teman ya. Oke, semoga terjawab ya kakak ya. Kita bisa langsung next saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini nggak ada namanya juga nih ya, tapi tetap kita bahas aja nggak apa-apa. Apa penanganan pertama jika digigit hewan yang diduga terkena rabies? Oh, tadi sebenarnya udah dijawab ya, sebagian sudah terjawab gitu ya tadi Kak. Baru aja dicuci tempat yang terkena gigitannya dengan air mengalir 15 menit dengan sabun. Ingat-ingat ya, dengan sabun agar virusnya pecah ya. Lalu setelahnya langsung ke puskesmas agar bisa diberikan serum anti rabies sesegera mungkin. Dan untuk anjingnya langsung telepon puskeswan terdekat ya, biar bisa betul. Jadi dua-duanya langsung dapat nih, manusianya juga ke puskesmas, anjingnya pun juga langsung diisolasi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita langsung next dari Kak Sinta Amalina. Jika anjing kucing liar terindikasi gejala rabies, apakah mereka harus di-put down? Apakah tidak bisa mengontrol gejala mereka dengan memberikan vaksin rabies? Oke, ini boleh dijawab mungkin dari Dok Radian lagi deh. Ini kayaknya lebih relate ke Dok Radian. Silakan Dok. Oke, baik. Bagaimana jika kita menjumpai hewan terduga rabies di lingkungan sekitar kita? Apakah boleh dilakukan vaksinasi atau tindakan apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali harus dilakukan adalah diisolasi dulu. Jadi untuk diobservasi dalam waktu 14 hari. Untuk hewan yang memang dinyatakan dia positif dalam waktu tidak lebih dari 14 hari pasti akan meninggal. Ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman semisal mau melihat hewan terduga rabies langsung diisolasi. Jangan berinteraksi secara langsung.
Lantas misal sudah 14 hari, mereka kondisinya tetap sehat seperti apa? Baru dibawa ke dokter hewan untuk vaksinasi rabies. Namun ada pengecualian untuk wilayah-wilayah yang mana wilayah tersebut sudah termasuk kategori kejadian luar biasa rabies. Yang mana kasus rabies sudah merebak, bahkan sudah dijumpai kasus pada manusia. Kadang tindakan eliminasi diperlukan tanpa adanya isolasi. Kenapa? Karena langkah-langkah ini sangat penting untuk menghindarkan manusianya yang terkena. Jadi harus ada langkah-langkah strategis yang menjadi prioritas yang mana dulu yang harus dilakukan. Jadi step-stepnya akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Oke, semoga terjawab ya teman-teman ya, Kak Sinta Amalina. Mungkin dari Dok Valen ada mau nambahin sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya terkait ini? Itu cukup clear sih dari Dok Radian. Udah cukup clear ya, mantap ya. Dan mungkin tadi beberapa yang belum terjawab adalah apakah penularannya cuma dari gigitan doang atau enggak, Dok? Tadi juga ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar yang saya lihat ya. Sebenarnya nanti mungkin boleh ditambahin ya Dok Radian dan Dok Valen ya. Penularannya nggak cuma dari gigitan ya teman-teman. Penularannya bisa juga pokoknya dari luka di tangan atau di kaki, di kulit yang tidak utuh. Jadi mungkin ada baret atau mungkin ada cakaran. Terus ternyata amit-amitnya, apes-apesnya terkena virus yang ada di air liur. Nah, ini virusnya ada di air liur gitu ya. Ternyata masuk lewat luka tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi tempat penularan begitu ya, Dok Radian ya, sama Dok Valen ya. Jadi nggak cuma dari gigitan doang. Hati-hati ya teman-teman. Jadi buat kucingnya yang kukunya panjang gitu ya, potong ya. Jangan kalau kucing, anjing mukanya udah kayak pengen nyerang, udah deh. Apalagi stray cat atau stray dog ya, mending jangan iseng. Suka sekarang kejadiannya tuh banyaknya ternyata di anak-anak, Dok ya. Mungkin ini karena suka tidak dilihat sama pengawasan orang dewasa. Terus anak-anak kan masih belum ngerti ya, suka narik-narik buntut atau suka narik-narik tiba-tiba ngangkat badannya. Jadi mulai dilihat di sekeliling gitu ya, apakah ada yang mencurigakan atau tidak, dan buat yang punya anak-anak mulai diedukasi anak-anaknya gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya karena waktunya udah mau habis, Dok. Ternyata mungkin selanjutnya kalau tadi ternyata Dok Radian ada bagi-bagi vaksinasi gratis, ternyata Zoetis juga ada bagi-bagi vaksin gratis ya. Begitu ya, Dok Valen ya? Iya, betul. Jadi Zoetis sedang bagi-bagi vaksin gratis bekerja sama dengan Royal Canin untuk ke semua dokter hewan pada acara WRD ini. Jadi bisa langsung menghubungin pihak dokter hewan yang sudah bekerja sama dengan PT Royal Canin. Tuh, PT Royal Canin dan Zoetis, mereka menyediakan termasuk di tempatnya Dokter Radian. Betul ya, Dokter Radian? Betul sekali. Tuh, jadi emang sekarang lagi World Rabies Day, mengingat rabies sangat amat membuat keresahan ya. Jadi sampai dibuat filmnya sendiri kan tuh, Dok ya. Banyak banget tuh film-film yang terinspirasi dari virus rabies sebenarnya ya. Jadi kita bekerja sama, nggak cuma dari perusahaan, bekerja juga sama-sama PDHI ya, dan juga klinik-klinik lainnya, klinik-klinik dokter hewan lainnya, dan juga dengan pemerintah untuk kita bisa bareng-bareng gotong royong mencegah rabies ini gitu. Oke, kita masih ada 10 menit, Dok. Tenang aja buat beberapa yang belum dijawab pertanyaannya kita mau jawab sekarang ya. Boleh mungkin dimunculkan lagi tim beberapa pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari siapa? Nah, nih, dari Ade Rima Maulani, sorry. Bagaimana Royal Canin merancang formulasi makanan untuk mendukung sistem kekebalan kucing, khususnya terkait efektivitas vaksinasi rabies? Dan apakah ada nutrisi tertentu yang harus diperhatikan setelah vaksinasi? Oke. Ini menarik, Dok ya. Karena sangat amat bisa dijawab oleh saya terkait dari vaksinasi nutrisi soalnya.
Mungkin bisa saya jawab kali ya dok ya, bagaimana Kak Ade, bagaimana Royal Canin merancang formulasi makanan untuk mendukung sistem kekebalan kucing. Tentunya Royal Canin menyesuaikan dulu dari standarisasi AFCO dan VEDIAF ya. Semua perusahaan makanan hewan pasti menyesuaikan standarisasinya dulu. Lalu setelahnya nanti kita akan melakukan observasi sendiri terkait optimalitas dari formula tersebut. Dan di Royal Canin sendiri kita untuk optimalitasnya sendiri kita tambahkan beberapa nutrien tertentu seperti beta-glukan, vitamin E, vitamin C, lutein gitu ya, dan taurin kita campurin menjadi satu kompleks sehingga bisa mendukung respon kekebalan setelah divaksinasi. Tentunya itu semua ada di rangkaian start of life-nya Royal Canin yang warnanya biasanya bungkusnya warna pink dan warna biru. Pink biasanya untuk kucing, biru untuk anjing biasanya, untuk doggy gitu ya. Semuanya ada gitu, di mother and baby cat ada, di starter ada, di kitten ada gitu ya, bahkan di puppy juga ada. Sampai di susunya, susu pengganti replacer milk kita juga ada gitu. Karena penting banget memberikan dukungan sistem imun saat masih periode pertumbuhan, karena kalau kita bilang ada di periode pertumbuhan itu ada immunity gap atau celah kekebalan di usia 4 minggu sampai 12 minggu. Nah ini penting banget nih, apalagi kalau kita lihat di usia 4 minggu itu kan berarti 1 bulan ya, dan 1 bulan itu belum bisa untuk divaksinasi sebenarnya ya. Minimumnya di 8 minggu biasanya kalau divaksinasi ya. Mungkin bisa di support nanti ya sama Dok Radian ya, biasanya di lapang kayak gimana. Cuman kalau berdasarkan guidebooks yang amannya itu di 8 minggu, sehingga di usia 4 minggu ini, start 4 minggu, saat imunitas sedang menurun sementara maternal antibody dari induknya, dari kolostrum tersebut sedang menurun, sementara sistem imun si anaknya sendiri juga belum kuat, nah itu adalah periode gap yang gampang banget anak kucing atau anak anjing tanda kutipnya adalah tewas gitu ya, karena beberapa penyakit-penyakit tertentu yang ada di lingkungan gitu. Makanya satu-satunya adalah dari makanan untuk bisa mendukung sistem imunnya agar kuat gitu. Karena vaksinasi sendiri pun dikasih saat di usia tersebut itu bisa hilang, nggak terlalu bisa ngefek karena masih ada maternal antibody atau kita bilangnya ada antibody dari induk yang didapatkan dari kolostrum gitu. Mungkin bisa ditambahkan kali dari Dokter Radian dan juga Dokter Valen. Oh, Dokter Valen dulu? Boleh Dokter Radian dulu deh. Oke, baik. Jadi memang benar teman-teman, nutrisi itu sangat penting untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Kalau kita berbicara vaksin, memang hal pertama yang harus kita perhatikan itu usia. Kita harus tahu usia minimal kapan mereka sudah mulai bisa divaksinasi. Penentuan usia pun tidak sembarangan, dokter hewan itu memutuskan harus usia sekian dia vaksin awal. Tapi dokter hewan juga punya dasar. Dasarnya apa? Seperti disampaikan dokter Tisa tadi bahwa ketika anak dilahirkan, mereka itu punya antibodi warisan dari induk. Namanya maternal antibody. Ada yang diwariskan dari masa ketika mereka masih dalam kandungan, sisanya ditransfer melalui kolostrum. Dan antibodi warisan ini tidak bertahan lama. Kalau pada kucing, rata-rata sudah mulai menghilang ketika usianya mendekati 8 minggu. Kalau pada anjing, ketika usianya mendekati 6 minggu. Makanya kenapa biasanya dokter hewan memberikan arahan untuk vaksinasi pertama pada kucing pada usia minimal 2 bulan, pada anjing pada usia minimal 1,5 bulan. Dan nanti ketika vaksin pertama sudah dilakukan, wajib dilakukan booster. Karena ada kemungkinan di usia tersebut masih tersisa maternal antibody, yang mana ketika vaksin diberikan ada namanya reaksi netralisasi, atau vaksinnya jadi nggak berefek. Jadi ada masa kosong antibody, makanya perlu di booster teman-teman. Dan di boosternya kapan? Biasanya dokter hewannya akan menganjurkan di usia 1 bulan kemudian. Dan untuk tahapan vaksinasi selanjutnya, setiap dokter juga punya program sendiri-sendiri. Tergantung beberapa pertimbangan, mulai dari potensi penyakit yang ada di lingkungan sekitar, daya beli masyarakat juga akan mempengaruhi program vaksinasi. Makanya kadang ada dokter hewan yang menganjurkan di usia sebelum 1 tahun 3 kali program vaksinasi, ada yang di usia sebelum 1 tahun 2 kali program vaksinasi. Jadi pertimbangannya banyak ya teman-teman ya. Jadi ikuti saja schedule yang sudah dibuat oleh dokter hewannya. Betul ya. Oke, mungkin dari Dok Valen ada tambahan terkait vaksinasi ini pas banget nih.
Jadi untuk pengulangan vaksinasi, tadi jadi balik nih ke video yang tadi. Di situ tuh di aplikasi Swedish Pet Apps ini bisa mereminder lagi. Jadi jadwal vaksinasi ulang, seumpama di kliniknya Dok Radian, saya sudah vaksin sekarang, terus langsung dipasang tuh remindernya. Oh jadi otomatis nanti akan menghubungi apa namanya kliniknya Dok Radian untuk vaksinasi booster yang berikutnya. Nah, aplikasi kita itu dibuat sebegitu detailnya supaya mempermudah pet owner itu berkomunikasi dengan dokter hewan gitu. Kurang lebih itu sih tambahan kita. Kadang kan suka lupa, pet owner pun lupa, dokter juga lupa. Betul, Nah, Pak. kita jembatani nih, Dok. Gitu sih Bener kurang dok. lebih. Bener banget. Apalagi kalau dari dokter hewannya juga ya kan banyak banget pasiennya pastinya ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada siapa mungkin? Nah, dari Kak Neng Dian. Dok, setiap divaksin anabul saya selalu demam. Apakah vaksin rabies menimbulkan efek samping kepada anabul atau bagaimana ya dok? Wah ini praktikal banget sebenarnya pertanyaannya. Mungkin bisa dibuka dulu sama Dok Radian mungkin. Oke, baik. Ketika ini pertanyaan sangat menarik sekali. Kalau teman-teman mau bayangkan efek samping vaksin itu seperti apa, paling mudah kita lihat setelah anak kecil habis diimunisasi. Kadang kan rewel tuh, nangis karena demam. Pada hewan pun sama, karena sekali lagi harus kita ingat bahwa vaksin itu adalah bibit penyakit yang dilemahkan dengan tujuan untuk membentuk antibodi. Jadi yang dimasukkan ini penyakit, teman-teman. Jadi ketika agen penyakit ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan, tubuh akan merespon dengan pembentukan antibodi. Dalam proses pembentukan antibodi ini, setiap individu memiliki efek samping yang berbeda-beda. Kadang ada yang dia itu nafsu makannya turun, kadang ada yang demam, bahkan ada beberapa yang nafsu makannya jadi meningkat. Sama seperti zaman COVID dulu. Efek samping dari vaksin COVID, ada yang dia nafsu makannya meningkat, ada yang ngantuk, bahkan ada yang ngilu-ngilu di otot. Pada hewan pun sama. Terus ada juga namanya efek hipersensitivitas. Efek hipersensitivitas juga bisa muncul, tapi tidak ke semua individu. Hipersensitivitas itu apa? Kalau orang sering menyebutnya gagal vaksin. Kadang ada yang habis divaksin panle muncul gejala panle seperti muntah, diare. Ada yang habis divaksin rabies. Kalau divaksin rabies, biasanya reaksi hipersensitivitas yang sering muncul adalah timbulnya benjolan atau peradangan pada area bekas suntikan. Kalau teman-teman menjumpai hal tersebut, nggak usah khawatir. Langkah yang teman-teman bisa lakukan sangat sederhana. Pada area bekas suntikan yang mengalami pembengkakan, teman-teman tinggal kompres pakai air hangat atau dikasih, kita biasanya menganjurkannya parutan jahe. Itu kan hangat nih, untuk membantu melancarkan aliran darah. Jadi proses peradangannya bisa segera hilang. Atau kalau teman-teman nggak telaten, dibawa ke dokter hewan untuk diminta disuntik obat anti radang. Jadi seperti itu. Betul, semoga terjawab ya Kak Neng Dian ya. Jadi sebenarnya normal aja kalau misalkan habis mungkin saya recap kali ya dok ya. Normal apabila after divaksinasi ada beberapa gejala-gejala kecil yang timbul, makanya itu pentingnya banget sebelum divaksin harus dicek dulu secara total tubuhnya gimana ya. Tadi kata Dok Valen juga udah disebut ya dan Dok Radian ya. Karena apa? Kita sebagai dokter hewan pasti tahu after post vaksinasi ada beberapa tambahan-tambahan reaksi-reaksi seperti demam kecil gitu ya, atau mungkin rada nggak mau makan dikit gitu ya, sama persis kayak di manusia sebenarnya. Nah ini yang kita nggak mau hindarin, nanti malah getting worse atau makin parah post-op-nya, post vaksinasinya seperti itu. Jadi kalau dokter hewan bilang belum boleh divaksin, ya jangan divaksin dulu, jangan ngotot. Karena sometimes suka banyak yang ngotot ya dok ya, enggak Iya, boleh betul divaksin sekali. gitu ya. Padahal jangan dulu daripada nanti malah makin parah gitu. Dan tentunya after vaksinasinya juga ada beberapa treatment khusus ya dok ya mungkin ya. Mungkin nggak boleh dimandiin dulu langsung ya. Karena kan masih stres, tubuhnya masih baru dimasukin tanda kutipnya ada virus agen yang sudah dilemahkan gitu ya. Begitu ya dok Valen ya. Isi dari vaksin tersebut kan adalah beberapanya adalah virus yang dilemahkan gitu ya dok Valen ya. Jadi biarkan dulu tubuh kucing dan anjingnya
beradaptasi, mungkin bisa kita support dengan nutrisi-nutrisi yang tepat juga biar dia sistem imunnya lebih terdevelop dengan baik, dengan maksimal gitu, sehingga nanti beberapa hari setelahnya baru bisa tuh dimandiin mungkin, diajak main mungkin gitu ya. Jadi jangan langsung dimandiin atau diajak main keluar-luar dulu. Begitu ya dok ya? Iya, Semoga setuju banget dok. Benar-benar ya. banget. Oke, sip. Wah, waktu kita udah tinggal 2 menit lagi, Dok. Udah selesai. Kayaknya mungkin di sisa 2 menit ini, Dok Valen sama Dok Radian mau kasih closing statement nggak untuk petmates kita dari yang udah nonton nih? Dokter Mungkin Valen dimulai dulu dari mungkin. Dok Boleh ya? Valen dulu ya. Boleh, Dok Valen. Jadi mumpung ini lagi World Rabies Day dan dari pihak Royal Canin bekerja sama dengan pihak Zoetis, kita membagikan vaksinasi gratis yang bekerja sama dengan dokter hewan praktisi yang ada di seluruh Indonesia. Dan di sini kan juga peserta webinarnya juga dari macam-macam. Bisa langsung menghubungi dokter hewan yang biasanya dikontak gitu. Atau yang belum pernah ke dokter hewan bisa dibawa ke kliniknya dokter Radian. Karena dokter Radian juga menyediakan vaksin karena hari ini lagi sedang merayakan World Rabies Day gitu. Kurang lebih closing statement-nya itu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan anabulnya dengan diberikan makanan yang bernutrisi dan jangan lupa untuk selalu vaksinasi mengikuti anjuran dari dokter hewan. Oke, mantap. Makasih Dok Valen. Cukup mewakilkan. Mungkin monggo silakan Dok Radian, ada closing statement nggak untuk kita menutup edukasi kita kali ini? Oke. Menghimbau buat teman-teman semua, meskipun rabies itu salah satu penyakit yang menjadi momok dalam artian mereka juga bisa menyerang manusia dan berakibat fatal, namun teman-teman nggak boleh khawatir atau panik yang berlebihan. Sudah banyak dinas-dinas terkait, PDHI, bahkan dokter-dokter hewan praktek yang membantu teman-teman untuk mengupayakan bagaimana caranya Indonesia bisa terbebas dari rabies nantinya. Namun dari berbagai pihak yang mensupport untuk membebaskan Indonesia dari rabies, kami juga ingin turut serta dari masyarakat semuanya akan kesadaran untuk membawa hewannya ke dokter hewan untuk dilakukan vaksinasi. Karena rabies, langkah pencegahan satu-satunya hanyalah dengan program vaksinasi rutin yang harus dilakukan secara kontinu setiap tahunnya. Jika memang teman-teman belum tahu akses kemana harus mencari vaksin rabies, paling mudah segera temukan di Google tuh. Searching aja dokter hewan terdekat. Kalaupun memang bingung, coba cari dinas peternakan terdekat untuk mendapatkan informasi seputar vaksinasi rabies. Oke, terjawab sudah ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa, mungkin kalau closing statement dari saya, jangan lupa divaksinasi kucing dan anjingnya gitu ya. Dan juga kalau misalkan sekarang ada yang punya musang, karena banyak juga loh dok yang sekarang punya musang gitu ya, hewan-hewan eksotik ya, itu juga harus divaksin rabies ya dok ya, yang seperti itu Betul ya. sekali. Saya pun punya musang sama ekor di rumah. Nah tuh, Dok Radian terkenal banyak punya hewan eksotik soalnya ya Eksotik dok ya. ya. Jadi jangan lupa hewan-hewan eksotiknya juga divaksinasi rabies juga, karena hewan-hewan tersebut merupakan HPR atau hewan penular rabies juga gitu ya. Baik yang di dalam rumah doang itu juga harus divaksinasi gitu. Dan tentunya habis vaksinasi jangan lupa dikasih suplai makanan yang sehat juga biar reaksi vaksinasinya bisa lebih optimal gitu. Jangan dipaksain kalau masih belum bisa vaksinasi, mending dibaguskan dulu badannya, dimaksimalkan dulu kesehatan anjing atau kucingnya, baru bisa divaksinasi setelahnya. Lakukan visitation lagi atau check up ke dokter hewan lagi beberapa hari setelahnya gitu. Oke. Nampaknya kita sudah lewat 2 menit dan sudah selesai juga semua sesi-sesinya. Kita mohon maaf nih dok ya, sudah di akhir acara, mungkin kita bisa berpisah dulu dok, nanti kita bisa kumpul lagi di acara-acara selanjutnya ya dok ya. Makasih dok. Makasih, dadah semuanya. Sampai ketemu di next edukasi-edukasi berikutnya.